Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya sebagai Aisyah Indah Putri Sulvesna dan di narasumber saya dia. Baik, di sini saya sudah bersama beberapa narasumber dan saya di sini izin bertanya ya Kak. Oke, di sini saya akan bertanya tentang yang biasa kita temui yaitu lingkungan. Saya mau nanya nih, menurut Kakak di lingkungan sekarang kan kita sering nemu fenomena yang dimana banyak orang yang pengen difasilitasi seperti meminta lingkungan yang bebas banjir atau kayak minta jalanan yang bagus. Nah, tapi mereka sendiri tuh kayak masih suka melupakan atau mengabaikan kewajiban mereka seperti yang kita ketahui yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, menurut Kakak bagaimana ya? Saya sendiri sih dari pemerintah atau ketua RT atau RW tempat itu kurang tegas dalam bikin peraturan dan memberikan sanksi. Jadi masyarakat pun juga cenderung menyepelekan peraturan yang ada, sehingga karena nggak ada teguran ya mereka menganggap buang sampah itu ya hal biasa, karena sampai mereka pun juga rata-rata kan kecil, tapi karena ya kalau semua orang buang sampah terus ya begitu akhirnya banjir. Selanjutnya kita beralih ke Oke, mungkin saya mau nambahin sedikit ya dari itu. Ya mungkin emang dari segi ini namanya pemerintahan ya. Namanya pemerintahan ke bawah itu itu emang tugasnya emang menegur kita namanya pemerintahan. Namun balik lagi ke diri kita sendiri, namanya juga sampah ya. Sampah itu berarti kan limbah yang telah tidak dipakai. Contohnya seperti plastik. Nah, plastik itu kan ada karena tidak digunakan lagi kan. Nah, sampah-sampah seperti itu sebenarnya menurut saya tuh lebih kesadaran diri sendiri akan dampak impactnya ke lingkungan sekitar. Nah, itu menurut saya lebih ke seharusnya masyarakat Indonesia itu lebih ditekankan ke knowledge, pengetahuan tentang apa sih impactnya nih kalau sampah itu tidak dikelola dengan baik. Oke, baik. Berarti kita lebih ke kesadaran ya, Pak. Iya. Nah, selanjutnya nih, saya pengen tanya, karena ini kita bahas tentang kesadaran kan. Berarti kan kalau misalnya kita melihat kenyataan yang tadi nih, menurut pendapat yang kita ceritakan tadi, berarti kan kenapa ya orang-orang mempunyai pola pikir seperti itu ya, yang sebelumnya saya bilang, yaitu menuntut hak fasilitas gitu kan. Dan kenapa ya mereka tuh merasa berhak untuk mendapatkan fasilitas itu, menurut Kakak bagaimana? Nah, kalau menurut saya pribadi sih benar yang diomongin sama si saya naik karena kurang kesadaran. Tapi kan jika peraturan yang dilanggar itu kurang memiliki efek atau sanksi yang begitu tegas, ya masyarakat juga cenderung mengabaikan, sehingga dari awal pun si masyarakat ini nggak bakal punya niat untuk membuang sampah yang lebih baik, lebih benar itu. Jangankan untuk membuang sampah di tempat, mereka pun juga kadang kalau hal-hal seperti melihat sampah itu dia juga udah pasti nggak mau ngebersihin, apalagi negur orang yang mau buang sampah. Pasti nggak berani karena nggak ada gunanya juga. Mungkin mau nambahin aku. Jadi kenapa Indonesia mungkin lebih menuntut hak-haknya ya kan ya. Nah, sepertinya lebih ke manusiawi sih. Kayak manusia itu maunya yang simpel gitu. Tapi sementara dalam mau yang simpel gitu, itu tuh nggak sadar gitu. Mereka suka mencampur-campurkan sampah, langsung dibuang aja gitu. Tanpa namanya pengelolaan awal di tingkat rumahan gitu. Sebenarnya di rumah juga dia bisa melakukan pemilah sampah mulai dari plastik, mana sampah yang dari kertas, ataupun sampah yang bisa diolah kembali. Jadinya
tidak tercampur begitu aja. Nah, dari situ mungkin harusnya lebih kesadaran lagi. Antaranya kita udah mulai mengelola di tingkat rumah, sehingga kalau kita sudah mulai mengelola di tingkat rumah, kita boleh berhak jika pemerintah tidak melakukan memfasilitasi untuk mempermudahkan kita, lebih simpel gitu. Oke, baik nih. Tadi kan kakaknya juga udah ngejelasin juga kan, kayak ada solusinya juga. Boleh kan kalau misalkan ditekankan lagi nih, yang terakhir ya kak, kalau misalkan nih kondisinya kan udah menjadi seperti ini ya. Terus menurut kakak, cara paling efektif atau langkah pertama atau langkah awal yang menurut kakak paling efisien tuh apa ya untuk menangani kasus ini? Kalau dari gue sih paling sanksi sosial. Kalau ada orang yang ketahuan sama sembarangan ya dia mungkin disuruh bersih, atau sanksi yang lebih parah itu saya sanksi hukuman seperti pidana untuk yang tingkat tertinggi seperti pabrik-pabrik itu kan yang paling parah tuh, limbah-limbah rumah tangga ya paling lebih ke sanksi kalau saya. Kalau saya juga setuju sama teman saya Tito, kayaknya di Indonesia emang udah terlanjur gitu karena udah terlalu banyak sampah yang tidak terkelola. Kayaknya nggak bisa gitu kalau kita mulai membina orang. Kalau dari anak kecil mungkin kita bisa membina dari tingkat sekolah dasar, tapi kalau yang sudah dewasa seperti kita, dan sebenarnya kita sudah sadar gitu kalau ini tuh salah kalau membuang sampah sembarangan ataupun tidak mengolah sampah dengan baik gitu di tingkat rumah. Apalagi dia kan maksudnya dia tidak membayar orang untuk mengolah sampah dia gitu. Dia hanya mengolah sampah sendiri, dia buang sendiri dan sembarangan, apalagi itu adalah satu kesalahan yang berat dan impactnya juga kecil, lama-lama makin besar itu. Nah itu butuh namanya sanksi sosial, dan nggak mungkin dong. Maksudnya seperti yang kita tahu gitu, kayak rakyat Indonesia tuh lebih takut namanya suatu yang seperti apa tuh namanya tuh lebih parno, suatu yang mistis daripada yang apa namanya itu formal. Ya betul, bersifat formal. Jadi nggak mungkin kan kalau suatu tempat area yang banyak sampahnya lebih takut kalau orang itu malah dikasih tahu kalau itu area tuh mistis nih, ada hantu-hantu. Menurut saya lebih harusnya berpikir Seperti yang pernah ini kan ada satu cerita tuh kalau pohon beringin itu kan katanya banyak sampah. Nah, padahal kan itu cuma salah satu cara untuk orang itu biar nggak merebak pohon. Ya nggak merebak pohon. Nah itu mungkin bisa diaplikasikan di kasus ini di sampah-sampah. Jadi kayak di area ini tuh mungkin ada penjaga-penjaganya. Karena balik lagi ke Indonesia tuh masih percaya sama hal-hal beginian. Jadi kita juga harus ngikutin apa yang bisa berjalan gitu. ke mistika sih, lebih ke organisasi itu lebih ke mistika. Jadi kayak daripada ngomong kalau buang sampah di sini itu kayak kena sanksi sosial, kayaknya lebih susah. Mending kayak hati-hati di sini ada penunggu ya. Oke, baik. Jadi berarti kan sanksi sosial mungkin udah nggak cukup ya. Jadi mungkin akan membawa hal mistis. Berarti hal mistis juga ada baiknya. Oke, baik informasi saya terima. Terima kasih banyak untuk kakaknya sudah meluangkan waktunya. Teman-teman, sekian dari saya Aisyah Adalia Putri Sutasna. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Amelia Rahmawati dari Prodi Kimia akan membahas topik pertama, yakni mengenai pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat bukan hanya disebabkan oleh kurangnya fasilitas, tetapi juga oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Meskipun pemerintah telah menyediakan beberapa fasilitas dan layanan, masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, serta mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengelola sampah. Selain itu, pengelolaan sampah sebaiknya dimulai dari tingkat rumah tangga melalui pemilahan sampah organik
dan anorganik, serta penerapan kebiasaan daur ulang. Pembentukan karakter peduli lingkungan sejak usia dini melalui pendidikan di sekolah dinilai lebih efektif dibandingkan mengubah perilaku orang dewasa yang sudah terbiasa membuang sampah sembarangan. Secara keseluruhan, narasumber menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berperan dalam menyediakan fasilitas, membuat regulasi, serta melakukan pengawasan, sedangkan masyarakat harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dengan adanya edukasi yang berkelanjutan, penegakan hukum yang konsisten, dan partisipasi aktif masyarakat, permasalahan sampah di Indonesia diharapkan dapat dikurangi secara bertahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenita, saya dari Prodi Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara mengenai pelanggaran hak oleh penyelenggaraan negara. Apakah kakak bersedia untuk menjawab pertanyaan dari saya? Bersedia, Kak? Oke, sebelum kita memulai pertanyaan-pertanyaannya, pada kali ini saya ingin kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indira Mawati Agustin. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024. Oke, pertanyaan pertama, menurut kakak, apakah masyarakat sudah cukup diajak ikut untuk memberi masukan sebelum pemerintah membuat suatu kebijakan? Sebagai contoh, saya membuat sebagai contoh, yang pertama itu pemerintah menetapkan kebijakan WFH setiap hari Jumat untuk menghemat BBM. Menurut kakak, apakah sebelum kebijakan tersebut diterapkan, masyarakat dan pihak yang terdampak sudah cukup dilibatkan dalam proses pengambilan keputusannya? Jadi, menurut saya, masyarakat sudah cukup dilibatkan dalam pengambilan keputusan, jadi kan sudah banyak bilang kayak forum-forum seperti itu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang udah menyampaikan pendapat mereka, namun bisa saja pendapat mereka tuh belum ada yang tertampung karena masih banyak yang di luar sana mungkin ya yang belum mendapatkan forum tersebut. Oke, yang kedua, menurut kakak, apakah pemerintah selama ini benar-benar mendengar aspirasi masyarakat atau hanya sekedar memenuhi presiden saja? Seperti yang kakak sudah bilang tadi, hanya untuk orang-orang tertentu saja gitu. Karena menurut saya pemerintah mungkin sudah melakukan itu, tapi mungkin karena hasilnya menurut masyarakat tuh kayak belum cukup, jadi masyarakat beberapa ada yang berpikir kalau misalkan pemerintah itu belum terlalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Berarti yang tadi kakak sudah bilang, sebenarnya masyarakatnya saja yang kurang mendengar dan pemerintahnya juga kurang kesadaran gitu ya. Terus yang ketiga, kalau kakak bisa mengubah satu hal dalam proses pembuatan kebijakan, apa yang akan kakak lakukan agar masyarakat lebih didengar oleh pemerintah? Jadi saya akan meningkatkan transpirasi terhadap masyarakat. Jadi pemerintah atau pemerintah itu perlu menjelaskan masukan mana yang harus diterima dan yang mana tidak dapat diterima. Jadi harus lebih dijelaskan lagi, karena kan ini menyangkut dengan gitu ya tadi kebijakan yang ada di pemerintah. Oke, baik kakak, terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mungkin itu saja, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selanjutnya perkenalkan, saya Putri Ayu Andini dari Prodi Kimia akan membahas topik kedua, yakni mengenai pelanggaran hak oleh penyelenggara negara dalam proses pengambilan kebijakan publik. Wawancara ini mengeksplorasi efektivitas partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah.
Narasumber menilai bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan forum diskusi, partisipasi masyarakat belum maksimal karena jangkauan yang terbatas. Selain itu, pemerintah dianggap kurang mendalam dalam menyerap aspirasi publik. Meskipun prosedur formal telah dijalankan, sebagai solusi, transparansi pemerintah dalam memilah dan mengomunikasikan alasan penerimaan atau penolakan masukan masyarakat menjadi kunci utama untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pembuatan kebijakan. Sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai topik ketiga yaitu ketidakadilan dalam pelayanan publik, silakan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Wulandari mau mewawancarai salah satu mahasiswa terkait bantuan sosial. Nah, sekarang ini udah ada yang mau kita wawancari. Boleh perkenalkan dulu dari nama dan prodi. Halo semuanya, nama aku Sarahana Amalia dari Kimia angkatan 2024. Oke, halo Kak Nomi. Sekarang aku mau nanya nih, menurut kakak, apakah penyaluran KIP atau KJU sudah tepat sasaran di lingkungan kakak? Kalau dilihat dari lingkungan aku banyak banget lihat teman-teman aku itu yang dapat KIP dan KJM itu udah sangat terbantu dari bantuan-bantuan yang memang diadakan oleh pemerintah. Tapi nggak sedikit juga aku melihat banyak kasus di mana ternyata itu nggak tepat sasaran gitu. Jadi ya kalau dilihat sosok lah. Oke. Mulai selanjutnya, apakah kakak percaya bahwa semua bantuan yang dikirim pemerintah sampai sepenuhnya kepada penerima? Kalau menurut aku secara prinsip sebenarnya aku sangat mengapresiasi dan percaya kalau misalkan bantuan-bantuan yang diadakan oleh pemerintah itu pasti diadakan dengan niat yang baik untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi kalau melihat dari implementasinya banyak banget kendala dan kekurangan-kekurangan yang memang itu jadi celah dari mereka yang harus dievaluasi besar. Jadi alih-alih aku gak percaya secara total, aku lebih melihat ini tuh sebagai kayak evaluasi besar dari pemerintah harus memperbaiki sistem mereka kayak gitu. Nah, oke. Terus selanjutnya, bagaimana pendapat kakak mengenai kasus korupsi dalam KIP atau KJU yang masih terjadi hingga saat ini? Sebenarnya ya sangat disayangkan dan sangat memprihatinkan ya, apalagi ini kan bantuan-bantuan yang disalurkan itu terkait dengan pendidikan ya, dimana nanti kita itu sebagai anak bangsa itu harus mendapatkan pendidikan yang layak. Ya kalau misalnya dari aku sebenarnya harusnya dari mereka itu melihat banyaknya kasus ini tuh dijadikan evaluasi besar-besaran dengan mereka harus menggunakan kasus-kasus ini sebagai momentum untuk menghapus oknum-oknum yang memang berbuat jahat dan agar penyebaran dari bantuan ini tuh bisa tersebar dengan baik dan tepat sasaran kepada orang-orang yang memang membutuhkan seperti itu. Baik, oke, terima kasih buat Kak Nomi atas wawancaranya hari ini. Terima kasih juga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara rekan saya, narasumber tersebut menilai bahwa program KIP Kuliah telah membantu banyak mahasiswa yang membutuhkan. Hanya saja dalam praktiknya masih ditemukan penyaluran yang belum tepat sasaran, sehingga menunjukkan adanya kelemahan dalam proses seleksi dan juga pengawasan. Selain itu, narasumber juga berpendapat bahwa pemerintah ini itu telah memiliki niat yang baik dalam memberikan bantuan sosial, tetapi dalam pelaksanaannya masih perlu dievaluasi agar lebih transparan dan juga akuntabel. Kasus korupsi juga dinilai sangat merugikan karena menghambat hak masyarakat untuk memperoleh bantuan yang semestinya. Hasil wawancara ini juga sejalan dengan studi kasus mengenai ketidakadilan dalam pelayanan publik, yaitu ketika penyalahgunaan wewenang menyebabkan bantuan sosial tidak tersalurkan secara adil kepada masyarakat yang berhak. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum agar program bantuan sosial dapat berjalan pas sasaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan kebijakan publik tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat. Dalam pengelolaan sampah, permasalahan utama bukan hanya keterbatasan fasilitas, melainkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, edukasi sejak dini, penerapan pengelolaan sampah dari rumah tangga, serta kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Selain itu, partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan masih perlu ditingkatkan, meskipun pemerintah telah menyediakan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Proses penyerapan dinilai belum optimal. Transparansi dalam menjelaskan alasan diterima atau ditolaknya masukan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengembalian. Selain itu, partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan masih perlu ditingkatkan meskipun pemerintah telah menyediakan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Proses penyerapan dinilai belum optimal, transparansi dalam menjelaskan alasan diterima atau ditolaknya masukan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan kebijakan. Di sisi lain, pelaksanaan program bantuan sosial seperti KIPK Kuliah menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi masih terdapat permasalahan dalam ketepatan sasaran, pengawasan, dan transparansi. Penyalahgunaan wewenang maupun korupsi dalam penyaluran bantuan sosial dapat menghambat terpenuhnya hak masyarakat yang berhak menerima bantuan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan akuntabilitas agar setiap kebijakan dapat dilaksanakan secara adil, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.